Kalau menurut Pak Hairul, sendiri, Oke, baik. Bagaimana? Oke, selamat datang di diskusi peserta Lansar kelompok 2, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi terkait mengenai core value ASN, yaitu berakhlak. Adapun yang menjadi narasumber, di sebelah kanan saya ada Ibu Wita, di sebelah sampingnya lagi ada Pak Saumi, dan di sebelah kiri saya ada Pak Reski, dan kemudian ada Pak Hairul. Nah, saya sendiri bertugas sebagai ketua kelompok. Baik, untuk tema diskusi pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang berorientasi pelayanan. Nah, untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai dari orientasi pelayanan, mungkin Mbak Wita atau Ibu Wita bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana sih core value mengenai berorientasi pelayanan tersebut. Silakan. Oke, baik. Makasih Pak Budi atas kesempatannya. Berbicara tentang pelayanan, khususnya kami sebagai ASN di universitas gitu ya, di perguruan tinggi, otomatis yang kita layani mau nggak mau adalah mahasiswa gitu. Kita pelayan untuk mahasiswa yang mendapatkan servis dari kita semua. Nah, saat ini menariknya di Unsulbar, apalagi kita di Prodi HI ini sedang membuat standarisasi tentang pelayanan, Pak. Kami berusaha memaksimalkan value-value pelayanan, pelayanan untuk mahasiswa melalui SOP. Kita sedang membuat standar operasional prosedural buat misalnya kalau mahasiswa mau ujian skripsi itu dia harus mendaftar kemana dulu biar alurnya semakin jelas dan terprosedur gitu, sehingga nggak ada lagi tumpang tindih peran antar staf dan juga dosen gitu, dan sebaliknya lagi mahasiswa juga diajarkan untuk tertib administrasi. Jadi itu upaya kami di program studi hubungan internasional, bagaimana caranya memberikan pelayanan yang berstandarisasi. Nah, itu aja sih Pak Budi dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Wita. Kalau menurut Pak Saumi sendiri, bagaimana menurut Bapak tentang nilai-nilai orientasi pelayanan khususnya yang ada misalnya di prodinya Bapak atau di fakultasnya Bapak? Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi kemarin itu dan juga menyambung ya dari omongannya Mbak Wita, di prodi kami itu sedang menyusun PBO seperti itu. Nah, PBO ini kan sebenarnya pelayanan kepada mahasiswa sesuai dengan standar dari kebutuhan mahasiswa itu sendiri, karena pelayanan prima menurut yang ada di modul itu ya, itu kan pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar, yang kedua adalah memenuhi harapan daripada pengguna jasa pendidikan tinggi, yang ketiga adalah melebihi ekspektasi dari pengguna itu sendiri. Nah, dengan adanya PBO ini kami harapkan itu bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak lagi gamang kalau dia mau mengurus surat rekomendasi kayak gimana, kalau dia mau ngurus surat izin cuti seperti apa. Jadi dengan adanya PBO ini kan mereka semakin jelas tuh ya, gitu loh. Itu bentuk dari berorientasi pelayanan dari kita ini. Baik, sepertinya ide dan gagasan dari Bapak itu dan Ibu tadi sangat luar biasa. Mungkin itu sedikit membantu nanti prodi ke depannya. Yep. Kalau menurut Pak Rizky sendiri, seberapa penting nilai-nilai berorientasi pelayanan ini diterapkan bagi seorang ASN? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Budi. Kalau menurut saya memang benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Wita dan Pak Somi, menyambung juga bahwa seberapa penting, memang sangat penting sekali bahwa yang namanya kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, tugas kita adalah melayani sepenuh hati. Nah, saya sedikit kasih contoh
bagaimana kita sebagai ASN di lingkungan universitas atau dalam hal ini sebagai dosen, nah kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa kita. Misalnya dalam hal pemberian materi ataupun ada hal-hal yang memang itu bersangkutan dengan mata kuliah yang ingin diperoleh oleh mahasiswa, ya kita harus memberikan informasi atau data-data yang terkait dengan mata kuliah tersebut dengan sepenuh hati dan dengan jelas. Seperti itu Pak Budi. Mungkin contohnya seperti itu, contoh sedikitnya. Oke, baik. Sangat idealis apa yang dikatakan. Ya nggak apa-apa lah ya, idealis ya. Betul. Kalau menurut Pak Hairul, sendiri, Oke, baik. Bagaimana? Menurut Pak Hairul sendiri, apa tantangan bagi seorang ASN kira-kira dalam menurut Pak Hairul apa tantangan bagi seorang ASN dalam penerapan orientasi pelayanan itu kayak gimana tantangannya gitu? Ya, Banyak sih apa tantangan? kayaknya. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Budi ya. Jadi tantangan kita sebenarnya orientasi pelayanan khususnya di dosen di Universitas Sulawesi Barat ini ya. Sebenarnya tantangannya sangat banyak ya. Karena kebanyakannya di pelayanan kita khususnya di Fakultas Ilmu Sosial itu masih sedikit memberikan suatu cerminan seperti ASN berakhlak sebenarnya. Ya, karena secara di lapangan itu banyak yang terjadi tidak memakai sistem apa ya? Maksudnya sistem ini ya. Maksudnya mungkin kurangnya sarana dan prasarana Ya, ya Pak itu Emul ya. saya. Itu udah mau melayani dengan baik kan? Ya, ternyata Misalnya sarananya- jaringan nggak ada Ya, gitu. Kita mau ya. ngasih kuliah online gitu Benar. ya. Jaringan masih belum ada. Jadi Jadi tantangannya itu ya. tantangan terberatnya itu ya, kurangnya sarana prasarana lah. Iya. Jadi sebagai dosen juga ini harus memaksimalkan pelayanan prima kepada mahasiswa kita. Mungkin itu aja Pak Budi. Oke, terima kasih jawaban yang sangat smart dari Pak Hairul. Oke, sampai di sini mungkin kita bisa menarik kesimpulan sedikit bahwa seorang ASN itu harus mempunyai jiwa-jiwa yang berorientasi pelayanan karena itu adalah hal yang sangat mendasar bagi seorang ASN dalam melakukan pelayanan publik. Oke, mungkin cukup sekian diskusi pada kesempatan kali ini. Kita